Saudara, hari ini dari MMG bikin jamrok dari kayu apa ini, Mas? Kayu pantung. Kayu pantung. Orang kenal kayu lempung. Kayu lempung. Kayu pule. Kayu pule. Satu nama. Satu kayu tiga nama. Satu kayu tiga nama. Ini semua peralatan yang ada di sini ini yang mungkin dari teman-teman yang perlu disiapkan untuk bikin GF. Juga bor ini fungsinya untuk melobangi, Mas ya. Iya, pastinya begitu. Iya. Jadi pertama-tama kayu sesuai ukuran yang diminati. Selanjutnya dibentuk menggunakan pisau. Dengan hati-hati saudara-saudara, pelan-pelan aja. GF ini dibikin oleh Mas Suro, diperuntukkan untuk semua teman-teman MMG. Cara proses pembikinan dari jamrok. Pertama kasarnya dari ini saudara-saudara. Kayu dibentuk sesuai dengan keinginan bentuk jamrok yang diinginkan. Potongan kasar. Klik. Iya. Setelah itu dengan pelan-pelan Raut meraut kita. dengan cara meraut pelan-pelan aja saudara-saudara, seperti ini bentuknya cara merautnya. Tajam, jadi perlu berhati-hati. Bentuknya diraut, bikin ekornya seperti ini saudara-saudara. Pelan-pelan tapi pasti. Ya, sambil diraut terus ujungnya hingga sesuai dengan diinginkan. Pelan-pelan terus berujung sampai dia itu halus sesuai dengan keinginan. Setelah itu kita balik posisi kepala jamrok untuk dihaluskan. Kalau untuk memungkinkan kita pakai untuk pisau besar ini, dibantu untuk mengecilkan. Setelah itu diraut ujungnya seperti ini. Sampai ujungnya sesuai dengan yang diinginkan. Bisa dilihatkan Mas bentuknya untuk sementara, Mas. Nah, dari bentuk yang tadi kotak sekarang sudah menjadi seperti ini. Nah, sekarang tetap diraut sampai sesuai dengan keinginan. Selanjutnya kita lihat ukurannya, ujungnya agak diruncingkan sedikit, agak miring. Untuk gunanya untuk memecah air, untuk memecah air saudara-saudara. Bisa dilihat ini Mas Suro lagi-lagi bikin posisi ujungnya seperti itu. Jadi untuk membelah air agak dimiringkan. Nah, seperti ini saudara-saudara. Nah, itu sudah mulai kelihatan bentuknya. Dalam 3 menit 4 menit ini dihaluskan sampai sesuai selera dan bentuknya yang bagus. Nah, seperti itu. Bagian punggung juga perlu untuk dibetulkan dan dilihat serta diukur supaya center katanya Mas Bro. Biar posisi nanti lari nggak miring-miring. Tidak miring-miring katanya. Jadi diraut seperti ini. Tetap diperhalus hingga sesuai selera, nanti baru diamplas ya Mas Bro ya. Dengan ini alat-alatnya yang ada di sini diamplas dengan ini. Kita cari bentuknya lebih dahulu.
Ini dalam waktu 5 menit. Nah, ini setelah bentuknya selesai seperti ini, ya, bentuknya selesai seperti ini, baru diamplas pakai ukuran amplas kasar, ya, Nomor 80. nomor 80, Mas. Ini Mas Suro lagi menggosok. Nah, menggosok fungsinya untuk menghaluskan gosokan-gosokan yang dari pisau tadi. Ya, gosok seperti itu, terus berputar. Inti gosokan terletak pada mananya, Mas Bro? Ya, Dari di bawah, di perut yang bagian bawah. Ini yang fungsinya untuk saya bisa loncat. bisa loncat-loncat atau ngejam. Jadi perutnya ini yang membuat intinya. Ya, ini yang bikin intinya. Jadi kita fokusnya di situ. Nah, ini setelah halus seperti ini baru dipindah ya, Mas Bro ya. Dipindah. Setengah halus, sorry. Ini setengah halus seperti ini. Kita menggunakan yang lebih halus lagi, iya Mas ya, benar ya. Amplas setengah kasar. Seperti ini dilingkarkan di kayu Biar enak pegangannya. Nah, nanti menghasilkan jauh lebih halus dan bagus. Ya, seperti ini. Wah, ilmu yang bagus loh ini. Bisa ditiru semuanya, yang para pemula-pemula silakan kalau mau meniru seperti ini jadinya. Nah, jauh lebih halus kan? Dari yang pertama kali bentuk yang asal dari 1 menit yang lalu. Jauh lebih halus lagi dipakainya. Ya. Gosok terus, bisa mengkilat. Nanti proses selanjutnya adalah pengeboran. Oke, ini setelah penghalusan tadi. Nanti setelah ini akan dilanjutkan untuk pengeboran yang digunakan alat bor ini. Nanti dibor posisi untuk apa itu, Mas Bro? Tengahnya ya. Untuk tempat pemberat dulu. Pemberat dulu. Ganti dulu mata bornya. Ganti mata bornya dulu ini, saudara-saudara. Jadi ini saatnya untuk pengoboran guna mengisi tengahnya keseimbangan dari JF. Ya, Jadi posisinya kurang lebih di sini. Posisi di kurang lebih seperti ini. Ya, dilobangin seperti ini untuk tengahnya penyeimbang. Bisa dilihatkan, Mas? Ya, nanti lubang seperti ini. Nah, lubang seperti ini untuk fungsinya itu di bawahnya. Untuk pemberatnya itu, Mas ya? Ya. Untuk pemberatnya. Ya. Oke. Ganti lagi mata bornya. Ganti mata bor untuk pemasangan depan dan belakang. Oke, selanjutnya pengeboran pada ujung ekornya. Pelan. Oke, tembus ke tengah itu, saudara. Terlihat di situ. Setelah itu bagian depan. Bisa dilihatkan, Mas, tolong ya. Untuk depan
dan yang untuk belakang. Nah, seperti ini. Oke. Selanjutnya adalah pemasangan pemberat timahnya. Pemberatnya Diambil dulu pemberatnya, Mas Bro. Setelah itu, timah sudah dimasukkan. setelah timah ini kita masukkan ke dalam tengah-tengahnya, timah merica, saudara-saudara, yang telah dimasukkan. Sekarang tinggal ujung. Nah, ujungnya kita masukkan juga sama juga, nih ujungnya juga kita masukkan ke dalam juga sama. Kira-kira jadinya seperti ini. Nah, jadinya nanti seperti ini. Ya. Habis itu kita lem. Nah, kita lem Altico katanya Mas. Ya, setelah itu dilem. Lem baru. Lem baru. Baru. Atau itu aja yang lama, kalau masih bisa. Oke, dilem atas ya, seperti ini. Lem juga di Altico juga. Yang di depan juga sama di Altico, saudara. Jadi menguatkan dari CF tersebut. Oke, gitu jalannya ceritanya. Setelah itu mungkin akan dipilok dengan pewarna seperti ini. Ini sudah disediakan berwarna-warna, ada putih, merah, hitam, hijau, silver, ya Mas. Ya, pemilokannya seperti itu. Nanti bentuknya seperti ini. Secara kasat mata seperti ini jadinya. Secara kasat matanya seperti ini jadinya. Nanti habis itu dikasih pewarna, kasih warna semuanya. Nanti akan jadinya langsung aja Mas ya. Ya, langsung aja ya. Iya, jadinya nanti semuanya seperti ini. Tolong diambilkan Mas. Nah, ini setelah proses pewarnaan, pemasangan skrit, pewarnaan seperti ini, kasih mata seperti ini. Nah, ini semuanya hasil produksi homemade, bukan hasil pabrikan. Jadi semua angler bisa membuat CF dengan sendirinya, dengan mudah, hanya sekitar 15 menit pemakaian pembikinan seperti ini. Hasil-hasil khusus homemade-nya dari Mas Suro, dari yang terkecil, besar, dan pewarnaan semuanya hasil karya dari Mas Suro Pawiro ini. Jadi sudah jelas saudara-saudara. Untuk meratakan juga ada tambahan juga untuk pemerataannya, ini dikasih bubuk ya, serbuk bubuk untuk meratakan. Setelah itu mengering nanti diamplas kembali. Nah, sekianlah pembikinan langsung dari TKP, dari rumah Mas Suro juga, pembikinan homemade dari beliau. Terima kasih Mas Suro. Terima kasih. MMB luar biasa. Thank you. Yang penting happy. Yang penting happy. Ya Mas ya, happy. Yang penting happy. Oke, thank you. Terima kasih. Sekian. Wassalam. Silahkan coba dan tes hasil karya dari Suro.